Materi pertama akan disampaikan oleh Julida. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian alat penilaian atau evaluasi. Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Kemudian pengertian evaluasi menurut para ahli sebenarnya ada banyak, salah satunya dari Ulrich Stone pada tahun 1956, yaitu pengertian evaluasi adalah penaksiran atau perkiraan terhadap pertumbuhan serta kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Sudijono tahun 1996, evaluasi adalah penafsiran atau interupsi yang bersumber pada data yang kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari suatu pengukuran. Kemudian menurut Nurkancana tahun 1983, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Kemudian dari Raka Joni pada tahun 1975, evaluasi adalah suatu proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang atau objek, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut dengan value judgment. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sherly. Jenis-jenis alat penilaian. Jenis pertama dari evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada pretest. Jadi, pretest ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan post-test adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, ada evaluasi diagnostik. Jadi, evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, menurut Syekh Muhyiddin. Yang ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi ini yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kelima, evaluasi formatif. Evaluasi ini dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. 6. Evaluasi sumatif. Jadi, ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Yang terakhir, ujian nasional atau UN. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa menurut Muhyiddin. Yang kedua, ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks. Jadi evaluasi yang ini ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kedua, evaluasi input. Jadi, evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk.
Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang ketiga, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Pertama, evaluasi program pembelajaran, seperti strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Jadi, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran merupakan evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, ada evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, ada jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Pertama, evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Kedua, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang terakhir, evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang terakhir, ada jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Yang pertama, evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Dan evaluasi eksternal. Evaluasi dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nida Anhofia. Bentuk-bentuk penilaian. 1. Penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, output pembelajaran. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. 2. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang ditetapkan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. 3. Penilaian portofolio. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pembelajaran. 4. Ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. 5. Ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 6. Ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. 7. Ujian tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. 8. Ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian mutu tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. 9. Ujian nasional. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
yang dilaksanakan secara nasional. 10. Ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan. Ragam penilaian. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ragam penilaian tersebut dapat berupa: 1. Penilaian diri. Penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Penilaian kinerja. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerja peserta didik melalui pengamatan. 3. Penilaian portofolio. Penilaian yang dilakukan untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik, termasuk tugas individu atau tugas kelompok di dalam kelas atau di luar kelas. 4. Penilaian proyek. Penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 5. Penilaian produk. Penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. 6. Penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Materi terakhir akan disampaikan oleh Anjeli Triana Katerina. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Tes atau penilaian merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta memberikan penampilan maksimal. Sedangkan instrumen non-tes merupakan alat ukur yang mendorong peserta didik untuk memberikan penampilan tipikal, yaitu melaporkan keadaan dirinya dengan memberikan respons secara jujur sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya instrumen dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Contoh untuk instrumen tes yaitu tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes yaitu skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi maksimum, sedangkan instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Yang pertama kita akan membahas tentang tes sebagai instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang untuk tes sifatnya. Nah, yang tes ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tes uraian. Tes uraian atau subjektif dan tes objektif. Ada dua, tes subjektif dan tes yang objektif. Nah, untuk yang tes subjektif itu biasanya juga disebut sebagai esai, merupakan instrumen penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Contoh dari tes uraian. Yang pertama nih, untuk uraian bebas. Jadi tes uraian ini atau tes subjektif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, uraian bebas. Dalam uraian bebas, jawaban peserta didik itu tidak dibatasi, tergantung pada pandangan peserta didik itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas, yaitu sifatnya umum. Yang kedua, ada uraian terbatas. Bentuk kedua dari tes uraian adalah tes uraian terbatas. Dalam bentuk ini, pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Yang ketiga, ada uraian berstruktur. Soal berstruktur dipandang sebagai bentuk antara soal-soal objektif dan soal-soal esai. Contoh uraian berstruktur seperti tes objektif, seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan,
melengkapi, tes lisan, dan tes perbuatan. Nah, sekarang untuk yang kedua dari instrumen sebagai tes itu ada tes objektif. Yang pertama kan tadi tes subjektif, yang kedua ini ada tes objektif. Untuk tes objektif sendiri itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, perlu diketahui bahwa tes objektif ini sering juga disebut sebagai tes dikotomi atau dichotomously scored item, karena jawabannya itu antara benar atau salah dan skornya itu antara 1 atau 0. Nah, untuk bentuknya itu yang pertama ada pilihan ganda, multiple choice. Ini sering sekali kita temui. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pilihan jawaban option terdiri atas jawaban yang benar atau paling benar. Selanjutnya disebut kunci jawaban dan kemungkinan jawaban yang salah dinamakan pengecoh. Ya, yang biasa kita temui ada pilihannya A, B, C, D. Perintahnya temukan jawaban yang benar. Maka kita peserta didik disuruh milih salah satu dari option tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada benar salah, true false or yes no. Bentuk tes benar atau salah ini adalah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsinya untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Lalu yang ketiga ada menjodohkan atau matching. Soal tes bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom berbeda, yaitu kolom sebelah kiri yang menunjukkan kumpulan soal dan kolom sebelah kanan yang menunjukkan kumpulan jawaban. Untuk soal ini sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dan mengidentifikasi hubungan antara dua hal. Nanti ngerjainnya itu ditarik garis yang mana jawaban yang benar dari kolom pertanyaan. Lalu selanjutnya ada melengkapi atau completion. Soal bentuk melengkapi dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Contoh, gajah bernafas menggunakan titik-titik. Maka peserta didik akan diberi perintah untuk melanjutkan kalimat yang tidak lengkap ini. Lalu ada tes lisan. Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, yang keenam dari tes objektif itu tes perbuatan, yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas sampai dengan hasil yang dicapainya. Nah, selesai sudah untuk yang instrumen tes. Lalu ada sekarang instrumen penilaian non-tes. Ternyata instrumen non-tes ini sangat penting dalam mengevaluasi peserta didik pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan instrumen tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Jadi contoh untuk instrumen non-tes yaitu yang pertama ada observasi atau observation. Ini adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, observasi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Jadi pendidik itu harusnya bisa untuk mengobservasi peserta didik ini, mengamati bagaimana perubahan yang terjadi di kelas atau dalam sistem pembelajaran. Yang kedua ada wawancara, merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Contoh, peserta didik, orang yang akan diukurnya.
Angket adalah instrumen penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan yang tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang keluarga peserta didik, kesehatan peserta didik, tanggapan peserta didik terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Angket umum dipergunakan pada ranah afektif. Terima kasih.